Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Indonesia sudah termasuk negara yang darurat korupsi. Makanya mari kita gelorakan semangat anti korupsi. Kenapa? Karena saya, kamu, kita, KPK. Tangkap para koruptor, penjarakan mereka. Kalau perlu didor, jangan dibela-bela. Untuk aparat di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, jangan berhenti, tetap ngerang. Kita slang, kita KPK. Kita KPK, Mata Najwa, itu topik yang kami angkat malam hari ini. Seperti Anda lihat, saya dan seluruh penonton yang hadir di studio Mata Najwa, jumlahnya 500 orang, semua menggunakan t-shirt atau kaos generasi anti korupsi, Kita KPK. Simbol sederhana dari betapa kita muak dengan korupsi dan menunjukkan dukungan kita terhadap KPK setelah berbagai teror yang diarahkan ke institusi ini. Kita ingin lanjutkan. Tadi saya ingin minta Febri untuk langsung menanggapi. Apakah memang selama ini tidak ada sistem yang diterapkan di KPK yang memastikan keselamatan teman-teman penyidik maupun personel yang lain? Kita sudah punya sistem itu, tentu saja ada mitigasi resiko dan antisipasi yang dilakukan. Dan kita tahu juga beberapa pemetaan awal juga sudah dilakukan. Namun memang kejadian Selasa subuh itu kemudian setelah kejadian kita melakukan segera evaluasi di internal apa yang perlu diperkuat. Sehingga sekarang kita sudah memutuskan untuk memperkuat beberapa poin-poin tertentu dari mitigasi resiko tersebut dan bahkan tentu saja perlu didesain lebih komprehensif nanti protokol keamanannya seperti apa. Apa misalnya konkretnya Mas Chandra atau Bang Abraham, apa yang konkretnya bisa usul langsung dari mantan komisioner untuk melindungi? Menambah pengawalan sesederhana itu atau apa nih? Ya. Oke, silakan. Jadi sebenarnya betul yang tadi disampaikan Mas Febri, mereka kan sudah punya SOP masalah perlindungan itu. Bahkan kalau nggak salah PP tentang perlindungan mantan aja pimpinan KPK itu juga diatur. Anda masih dikawal sekarang? Jadi kemarin saya mau cerita nih bahwa mereka punya mekanisme. Sebulan yang lalu istri saya itu dipakai mobil saya jemput anak saya pulang sekolah itu diikutin 2 orang dan mobilnya dihantam. Nah, kebetulan saya ada di Makassar. Kemudian saya telepon sama istri saya bahwa kamu lapor aja tapi lapor di KPK karena PP itu ada. Nah, makanya keamanannya itu datang ke rumah saya, kemudian menanya istri saya dan memberi sedikit perlindungan yang bisa diantisipasi. Jadi memang ada gitu. Tapi menurut saya begini, bagi orang yang sedang melaksanakan tugas, ya seperti tadi yang disampaikan Pak Beni, misalnya ada kasus-kasus tertentu, itu harus ada mekanisme yang jelas menurut saya, sehingga itu bisa diberikan perlindungan yang maksimal. Apa misalnya, Mas Chandra? Ya, mekanisme satu hal, tapi sebelum itu adalah KPK mesti mempertajam kemampuan analisis resiko. Karena tidak mungkin menjaga seluruh karyawan KPK, nggak mungkin. Sekian ribu, sekian ratus dikawal, nggak mungkin. Jadi KPK harus mempertajam bagian analisis intelijennya dia, resikonya ada di mana, dan kemudian dideteksi, dan kemudian bagaimana mitigasinya. Dan ini artinya kalau ini kejadian di novel, berarti secara jujur saya katakan bahwa analisisnya lemah. Analisis risiko KPK lemah terhadap risiko yang akan terjadi. Dan mungkin sekedar membalans ya, bahwa selaku penegak hukum, bukan cuma KPK yang mengalami hal seperti ini. Kita mesti jujur bilang, dekat rumah saya kemarin ada polisi yang ditusuk di daerah Matraman gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya apakah negara sudah memberikan perlindungan yang cukup kepada aparat penegak hukum, polisi, jaksa, KPK, hakim yang cukup. Asuransinya cukup apa tidak? Asuransi buat keluarganya cukup apa tidak? Dan negara ini saya katakan zolim, menyuruh penegak hukumnya bertempur, tetapi perlindungannya nggak diberikan. Dan ini adalah kita sudah kehilangan momentum berkali-kali. Momentum novel hanya sekedar momentum saya pikir, dan momentum ini kita manfaatkan secara maksimal bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara benar.
Karena ini merupakan prasyarat pembangunan ekonomi. Kita hanya berpikir dengan ekonomi aja. Oke. Febri, saya ingin tahu, di asuransi tidak? Asuransi. Di asuransi. Itu biaya ke Singapura, saya membaca KPK meminta anggaran tambahan ke negara karena tidak cukup untuk bayar ke Singapura, itu betul tidak? Tentu saja anggarannya ditanggung dengan mekanisme keuangan negara. Kita sudah kirimkan surat, memang ada perlakuan persuratan atau koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Kita kirimkan surat dengan tembusan juga tentu pada Pak Presiden dan Wakil Presiden. Dan kemudian anggaran itu digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk bisa dilakukan pengobatan cepat Jadi negara mau membayar ya? Karena kalau tidak saya yakin kita semua mau saweran kok untuk bayarin ongkos pengobatan Bang Novel di Singapura. Anggarannya sudah Oh ya, mau saweran ya? saat ini. Mau saweran, tepuk tangan dong kalau mau saweran. Tapi sudah ya? Sudah. Negara sudah Ya, saya kira karena ini persoalannya bukan saja isu seorang Novel Baswedan, bukan saja isu KPK, bukan saja isu pemberantasan korupsi, tapi ini isu yang lebih besar, tadi isu penegakan hukum dan bahkan menjadi perhatian dari Presiden, Wakil Presiden, dan dari lembaga legislatif juga. Karena ketika serangan seperti itu bisa terjadi untuk seorang penyidik, seorang penegak hukum, tentu saja ada risiko-risiko yang lebih besar bagi siapapun, dan termasuk juga rasa aman kita yang dipertaruhkan di sana. Baik. Jadi ada. Saya potong ya. Pertanyaan saya adalah, apakah seluruh penegak hukum sudah dapat asuransi atau jiwa atau tidak? Silakan negara menjawab. Saya mau tanya ke anggota DPR nanti Komisi 3 yang mengatur anggaran, apakah uangnya cukup untuk mengcover seluruh asuransi penegak hukum yang berdarah-darah demi kita? Setelah pariwara, Pak, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh